Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan ucapan pengantar iman. Pada asana Pamanjali. Om Swastiastu. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tak semangat. Anak-anak, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu dengan mengucapkan gaya hati. Bapak, silakan memimpin doanya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Sikap Mustika gaya mantra ngawin. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari materi tentang karma pada dan punarbawa, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini peserta didik mampu menghubungkan ajaran punarbawa dengan karma pala sebagai wahana memperbaiki kualitas diri. Dua, peserta didik mampu menjelaskan implikasi penerapan ajaran punarbawa terhadap kualitas diri dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita akan dapatkan dalam pelajaran kita, pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkarakter mulia. Dua, bernalar kritis. Dan ketiga, bergotong royong. Nah, pada pembelajaran ini, khususnya dalam karma pala punarbawa, hal yang bermakna yang anak-anak bisa akan dapatkan adalah bahwa setiap yang lahir itu pasti akan mati, dan setiap yang mati pasti akan terlahir kembali. Nah, itu disebut dengan punarbawa. Kemudian setiap perbuatan itu pasti akan ada hasilnya sebagai hukum sebab akibat yang disebut dengan karma pala. Yang makna yang kita akan dapatkan pada pelajaran sekarang. Nah, selanjutnya, Bapak ingin tahu dulu tentang hal ini. Apakah kalian sudah tahu tentang ajaran punarbawa dalam agama Hindu? Tidak. Baik. Terus, apa itu karma pala? Ada yang sudah tahu? Coba di sudut. Karma pala adalah ajaran agama Hindu yang menyatakan bahwa hasil didapatkan seseorang adalah akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Oke, bagus. Coba kita mendengar. Dan begitu. Nah, sekarang anak-anak akan mengerjakan tugas sebuah proyek untuk membuat PPT atau PowerPoint dari materi yang sudah Bapak share di grup WA kelas. Anak-anak bisa mengambil materinya di sana sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini. Anak-anak, Bapak persilakan untuk mengambil atau mencari kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baik, silakan ke kelompoknya masing-masing. Sudah bisa mengerjakan ada hasil ya, sudah bisa mengerjakan.
Anak-anak, sekarang saatnya kita mempresentasikan hasil kerja kelompok anak-anak masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Swastiastu. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan tentang Purnabawa dan Karmapala sebagai wahana memperbaiki kualitas diri. Perkenalkan, nama saya Ika Ninja Kananta dari SM 1. Perkenalkan, nama saya Imam Sudana Putra, absen 15, kelas TSD 10 TSM 1. Perkenalkan, nama saya Jawan Arta Jaya, nomor 5 dari 10 TSM 1. Tujuan pembelajaran mengumpulkan ajaran Purnabawa dengan Karmapala sebagai wahana untuk memperbaiki kualitas diri, menjelaskan implikasi penerapan ajaran. Untuk kesimpulan, Purnabawa dan Karmapala saling terkait. Dengan memahami keduanya, kita dapat memperbaiki kualitas diri melalui tindakan yang sabar, baik, ikhlas, dan bijaksana. Setiap tindakan hari ini akan menentukan masa depanmu. Sekian dari kelompok kami tutup dengan Romo Sandi. Yang akan tampil membawakan hasil presentasinya. Silakan. Purnabawa dan Karmapala sebagai wahana memperbaiki diri. Tujuan pembelajaran menghubungkan ajaran Purnabawa dengan Karmapala sebagai wahana untuk memperbaiki kualitas diri, menjelaskan implikasi penerapan ajaran Purnabawa terhadap peningkatan kualitas diri. Pengertian Purnabawa. Purnabawa adalah reinkarnasi yang kelahiran kembali dipengaruhi oleh karma dari kehidupan sebelumnya. Setiap jiwa mengalami siklus kelahiran dan kematian sampai mencapai moksa dalam pembebasan. Ini akan menentukan masa depanmu. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Untuk nama Sandi. Sandi. Kita lanjutkan ke kelompok berikutnya. Saya akan presentasikan hasil diskusinya. Saya silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putra Pratama, absen 6. Perkenalkan, nama saya Cinta Prasetya, absen 9. Saya akan duduk Pradana Dipura, absen 34. Saya Bades Yoga Pranata, absen 25. Baik, hari ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai materi Purnabawa dan Karmapala sebagai wahana memperbaiki kualitas diri. Tujuan pembelajaran yaitu menghubungkan ajaran Purnabawa dengan Karmapala sebagai wahana untuk memperbaiki kualitas diri serta menjelaskan implikasi penerapan ajaran Purnabawa terhadap peningkatan kualitas diri. Pengertian Purnabawa. 1. Reinkarnasi atau kelahiran kembali yang dipengaruhi oleh karma dari kehidupan sebelumnya. 2. Setiap jiwa mengalami siklus kelahiran dan kematian sampai mencapai moksa. Pengertian Karmapala. Karmapala adalah hukum sebab akibat yang mengukur bahwa setiap tindakan akan menghasilkan akibat. 2. Tindakan baik menghasilkan pahala baik, tindakan buruk menghasilkan pahala buruk. Hubungan Purnabawa dan Karmapala. Purnabawa dan Karmapala saling terkait. 1. Tindakan karma dalam kehidupan sekarang akan mempengaruhi kualitas kehidupan di masa depan. 2. Kualitas hidup di masa depan ditentukan oleh buah karma yang kita lakukan saat ini.
Contoh tindakan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Contoh kalau baik. 1. Menolong sesama tanpa mengarahkan pembalas. 2. Bicara jujur dan adil dalam setiap situasi. Contoh sama buruk. 1. Berbohong atau menyakiti perasaan orang lain. 2. Menyebarkan kebencian atau fitnah. Implikasi penerapan ajaran benar bahwa dengan menerapkan ajaran benar bahwa itu kita akan lebih sabar dan ikhlas menerima cobaan. Kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak karena semua tindakan memiliki konsekuensi. 3. Kualitas diri akan meningkat karena adanya kesadaran untuk berbuat baik. Penerapan dalam kehidupan. Menerapkan ajaran benar bahwa 1. Mengembangkan sikap sadar dalam menghadapi kesulitan. 2. Menumbuhkan sikap ikhlas menerima hasil dari karma. 3. Menjadi pribadi yang bijaksana dan bertindak dan mengambil keputusan. Refleksi. 1. Bagaimana kamu akan menerapkan ajaran benar bahwa dan karma pada dalam kehidupan sehari-hari? 2. Apakah dampak dari pemahaman ini terhadap kualitas dirimu? Penutup. Kesimpulan dari benar bahwa dan karma pada saling terkait dengan memahami keduanya. Kita dapat memperbaiki kualitas diri melalui tindakan yang baik, sabar, ikhlas, dan bijaksana. Pesan: setiap tindakan hari ini akan menentukan masa depanmu. Sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Kami tutup presentasi kami. Kami mengucapkan Param Santi. Om Santi Santi Santi. Tadi kita sudah menyaksikan bagaimana presentasi dari kelompok-kelompoknya. Bapak sekarang pada refleksi apa yang kita pelajari. Ada sempatan di sini. Jadi saya mau tanya, ada kendala nggak dalam proses pembelajaran kita? Tidak. Terus ada hal yang menarik dalam materi ini? Ada, saya bisa membuat PowerPoint. Oke, terima kasih. Ada Pak, karena saya dapat belajar membuat PowerPoint di HP Pak. Oke, terima kasih. Dan ada kesulitan dalam kegiatan ini? Tidak. Karena sudah punya fasilitas yang bagus ya. Karena itu tidak ada kesulitan, berarti pelajaran hari ini cukup dan kita akan lanjutkan dalam pembelajaran berikutnya. Bawa pada kesempatan selanjutnya. Baik, kita simpulkan pertemuan kita hari ini. Pertama, pengertian Purnambawa itu adalah pengertian dan peran dalam kehidupan ajaran agama Hindu. Bukan mempala pengertian bagaimana umat saat ini memperkuat kehidupan selanjutnya. Korelasi Purnambawa dan Karmapala, bagaimana kedua ajaran ini saling berkaitan dan menjadi wahana untuk memperbaiki diri. Dan pelajaran untuk hari ini saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.